Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru dunia SPM, di sini saya sesuai dengan janji saya akan mencoba untuk memandu panjenengan semua bagaimana cara untuk mempraktekkan ya, untuk mengoperasikan eh, software atau aplikasi siap ini. Pertama, login dulu menggunakan akun masing-masing. Di sini saya udah punya akun saya pribadi. Saya menggunakan akun saya. Kemudian panjenengan klik masuk. Nah, ini setelah sudah masuk begini, eh, yang harus dilakukan pertama ketika pembelajaran di kelas adalah mengabsen para santri. Nah, untuk mengabsen para santri tinggal diklik menu di sini. Kemudian diklik menu jadwal pelajaran. Selanjutnya, panjenengan tinggal memilih dari daftar jadwal pembelajaran yang ada di sini sedang mengajar di kelas berapa begitu ya. Nah, ini bisa dilihat semua sedang mengajar di kelas berapa. Misalkan untuk saya akan misalkan saya ngajar di kelas 2 materi jurumia. Nah, maka saya pilih yang ini ya, yang baris nomor 3 di sini ya, sesuai dengan mapel yang sedang saya ampu dan kelas yang saya ajar saat itu atau hari itu ya. Ini jurumia kelas 2. Nah, di sini ada titik 3 begini. Ini diklik, kemudian dipilih absensi. Nah, seperti ini. Secara otomatis pada pertemuan ke ini tertulis 1 karena memang saya tidak pernah mengabsen sebelumnya di kelas ini. Kalau sudah pernah mengabsen sekali misalkan otomatis akan tertera angka 2 di sini. Kalau sudah pernah 2 kali akan tertera angka 3 dan seterusnya. Jadi sistem sudah mendeteksi secara otomatis panjenengan semua ini sedang mengabsen di pertemuan keberapa begitu ya. Berikutnya di sini eh, ada ini sebenarnya ini ya berbentuk tabel ya. Ini adalah header tabelnya atau judul tabel ya, nomor, nama siswa, keterangan. Nomor 1 itu bacanya ya, nama siswanya ini keterangannya apa, hadir atau bagaimana, dan seterusnya sampai ke bawah. Secara otomatis ketika absensi ini terbuka, ini keterangan absen semua siswa ini hadir. Seperti ini ya, hadir semuanya. Nah, tinggal panjenengan melihat ya, siapa yang tidak hadir saat itu. Misalkan di sini ada seorang santri namanya Miftahul Ulum. Kebetulan pada saat saya melakukan absen tidak hadir, maka saya klik di sini dan saya pilih tidak hadir. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang lain hadir misalkan. Tinggal diklik simpan. Nah, sudah tersimpan. Ini data berhasil disimpan, artinya absensi sudah dilaksanakan saat itu ya, pada saat panjenengan melakukan absen. Nah, misalkan seperti yang ditanyakan Ustaz Saifuddin kemarin itu, ternyata anak yang tadi saya absen apa namanya itu tidak hadir, ternyata hadir, berarti kan terlambat ya. Nah, maka nanti panjenengan itu bisa edit ya, bisa diedit keterangan absensinya melalui menu absensi di sini diklik. Nah, ini adalah hasil panjenengan tadi yang mengabsen. Nah, di sini ya pertemuan ke-1, lihat ini pertemuan ke-1 semua. Nah, ini tadi seorang santri yang bernama Muhammad Miftahul Ulum itu apa namanya itu tidak hadir. Saya berikan keterangan tidak hadir, padahal dia hadir tapi terlambat. Gimana cara merevisinya? Nah, ini ya ini caranya ya.
seperti yang saya katakan tadi, panjenengan klik menu absensi yang warna merah itu, kemudian geser layarnya ke kiri, cari yang keterangan tidak hadir tadi atau siswa yang tadi terlanjur diberi keterangan tidak hadir padahal hadir dan kita maunya terlambat. Nah, setelah ketemu begini, diklik di sini dan pilih edit. Nah, lantas di bagian keterangan absensi yang semula kita berikan tidak hadir, tinggal dipilih. Nah, terlambat ini ya, ada hadir, sakit, izin, tidak hadir ini yang tadi kita pilih, pilih terlambat. Nah, kemudian diklik simpan perubahan. Nah, seperti itu untuk kita melakukan absen. Otomatis tadi yang bernama Miftahul Ulum, nah kita cari ya, Miftahul Ulum, nah nomor 4 ya, Miftahul Ulum. Kita lihat, nah hasilnya adalah terlambat. Tadi yang semula tidak hadir, terlambat jadinya karena sudah kita edit ya. Seperti itu cara merevisinya kalau sudah terlanjur mengabsen dan salah. Berikutnya, Bapak Ibu, hal kedua yang kita lakukan pada saat pembelajaran di kelas adalah membuat jurnal atau catatan mengajar ya. Nah, untuk itu jangan klik jadwal pembelajaran seperti ini. Nah, panjenengan ngajar di kelas mana? Nah, tadi kan saya mengajar di hari itu ngajar di kelas 2 materi jurumia, kolom nomor 3 ya atau baris ketiga ini. Tinggal geser lagi ke kanan. Nah, tinggal di sini diklik kayak tadi waktu mengabsen ya. Diklik di sini. Tapi pastikan panjenengan melakukan aktivitas mengisi catatan mengajar atau jurnal ini di menu jadwal pembelajaran. Diklik di sini. Nah, di sini kemudian klik jurnal harian, ya, jurnal harian. Nah, muncul seperti ini. Apa namanya itu kolomnya, tinggal diisi saja di sini. Di sini isi jurnal sesuai dengan materi ajar panjenengan semua. Misalkan untuk saya adalah saya berikan di sini misalkan VL gitu ya. VL isi jurnal hariannya. Ya ini maksudnya temanya ya tentang VL misalkan. Nah, terus di sini untuk isi jurnal harian ini sama dengan subtema ya. Ini seharusnya yang bagian atas ini tema bawah subtema ya. Tapi di sini saya copy paste waktu saya mengcoding ya. Habis ini setelah rekaman selesai ini akan saya rubah ya, biar nggak bingungin ya. Atas isi jurnal harian, bawahnya juga sama. Bingungin kalau gitu ya. Maksudnya atas itu tema, bawah subtema ya. Misalkan untuk VL, kemudian di sini saya ketikkan subtemanya yaitu mengenal fi'il madhi dan ciri-cirinya misalkan ya. Nah, sudah. Selanjutnya kalau sudah baru diklik simpan ya, Bapak-bapak ya, diklik simpan. Nah, secara otomatis kalau sudah ada tulisan data berhasil disimpan, berarti kita sudah mengisi jurnal di hari itu juga. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ketika pembahasan tentang misalkan ini kan mata pelajaran saya ya, ini kan mata pelajaran saya tentang nahwu. Misalkan bab VL, tema VL dengan subtema yaitu VL Madhi ini sudah tuntas saya jelaskan dan anak-anak sudah paham semua. Maka berikutnya kita lakukan penilaian Bapak ya, kita lakukan penilaian. Nah, untuk melakukan penilaian bagaimana? Sama dengan cara kita mengabsen dan ngisi jurnal tadi, diklik jadwal pembelajaran, terus diklik atau dipilih kelas di mana kita mengampu pelajaran kita. Nah, tadi kan saya ngajarnya itu di kelas 2 jurumia ya. Nah, begini. Sama seperti mengabsen dan juga membuat jurnal tadi itu diklik di titik 3 ini. Selanjutnya dipilih nilai harian. Nah, ini kan saya buat di sini ada nilai harian,
ada nilai tugas, ada nilai akhir. Ya, nilai akhir ini berarti nanti nilai semester, nilai tugas ya penugasan yang kita tugaskan ke anak-anak ya. Harus ada nilai tugas juga, nilai harian. Nah, di sini saya ambil nilai harian ya. Eh, apa bedanya nilai harian sama nilai tugas? Jadi kan tentunya yang sebagai guru tiap harinya paham ya. Nilai harian itu berarti ya nilai yang diambil ketika satu subtema sudah selesai dibahas tuntas, ya, diambil nilainya. Kalau nilai tugas itu berarti nilai yang kita berikan dari satu tema gitu ya. Jadi misalkan tadi saya bahas VIL Bapak Ibu ya, saya bahas VIL misalkan. Saya ngebahas VIL. VIL itu kan ada tiga ya, VIL Madi, Mudhorek, Amar. Nah, tatkala saya itu sudah selesai menjelaskan fi'il madhi, saya perlu menguji anak-anak tentang pemahaman fi'il madhi tersebut. Nah, itu ketika sudah selesai dibahas tuntas, diambil nilai lah. Nilainya itu nilai harian. Bagaimana dengan nilai tugas? Nilai tugas itu tatkala semua bab fi'il sudah tuntas dibahas dan dipahami anak-anak. Jadi ketika kita sudah selesai membahas fi'il madhi, fi'il mudhorek, fi'il amar, baru saya ambil nilai tugas. Yang isi tugasnya adalah ya menguji anak-anak tentang ketiga VL tadi itu. Nah, seperti itu ya kira-kira maksudnya nilai tugas. Kalau nilai akhir ya jelas semesteran ya, seperti yang jenengan ampu setiap atau lakukan setiap tahunnya itu ya. Nah, ini penjelasannya walaupun tidak pakai slide presentasi semoga bisa dipahami ya tentang maksudnya nilai harian, nilai tugas sama nilai akhir. Oke, karena ini saya sudah selesai untuk mengajar yang bab fi'il madhi atau subtema fi'il madhi dan sudah tuntas dibahas, maka saya ambil nilai anak-anak, nilai harian. Nanti praktek penilaiannya bisa tanya jawab, bisa panjenengan memberikan soal tertulis, ya seperti itu. Terserah panjenengan bagaimana penerapan pengambilan nilainya nanti ya. Kita klik nilai harian. Nah, seperti ini. Nilainya sama tadi ya seperti mengabsen maksud daripada tampilan aplikasi ini nomor satu, nama siswa ini namanya sama nilainya berapa. Nah, ini contohnya siswa nomor satu bernama Habibi Ahmad Nur Nazili ini untuk ngasih nilainya ya tinggal diketikkan saja Bapak Ibu di sini berapa rentangnya 0 sampai 100 ya. Tapi untuk 100 di sini otomatis terdeteksi 99 apa namanya itu nilai maksimalnya tidak 100 ya. Misalkan ini saya beri nilai 90, geser lagi untuk anak kedua berapa nilainya ya, setelah diuji itu ya misalkan ya. Ya kita isi dulu di sini nilai-nilainya. Nah, ketika sudah diisi semua nilai anak, kecuali anak yang saat itu berhalangan hadir, otomatis tidak ada nilai ya. Nah, ketika tidak ada nilai ya nanti diuji sendiri. Misalkan saya contohkan di sini Pradika di sini itu tidak hadir saat itu pada saat ujian harian sehingga nilainya tidak ada kita biarkan begini. Tapi nanti kita butuh untuk menguji anak itu secara mandiri dan nanti bagaimana cara masukannya. Oke, kita ini sementara gitu kasusnya kita simpan dulu. Ya, kita simpan. Oh, maaf. Ini terlanjur saya program semua anak harus ternilai saat itu juga ya. Sehingga di sini agar ini bisa disimpan oleh sistem karena memang ini saya wajibkan diisi ya. Nilai ini saya wajibkan diisi. Karena nanti saya takutnya ada yang terlewat nggak keisi disimpan di sistem gitu ya. Makanya di sini saya kasih satu bentuk apa namanya itu verifikasi ya, validasi ya. Saya kasih validasi bahwa nilai wajib untuk diisi. Nah, misalkan
pradika di sini tidak ujian saat itu misalkan ya sudah ini diisi saja nilai nol, tetap diisi ya, diisi nol saja untuk menandakan bahwa dia saat itu belum punya nilai karena berhalangan hadir ya. Kita simpan, nah baru bisa disimpan ya Bapak-Bapak ya, tetap diisi tapi dengan angka nol gitu ya. Ini berarti kita udah melakukan penilaian pada nilai harian. Nah, misalkan tadi anak yang studi kasus tadi itu ya, ada namanya pradika tadi itu yang tidak ujian harian, belum ujian harian karena berhalangan hadir. Maka bagaimana cara kita mengeditnya untuk bisa memberikan nilai kepada dia setelah kita melakukan ujian harian sama dia. Sama dengan apa namanya itu cara kita mengabsen tadi itu ya, kita klik di nilai harian karena kan tadi nilai yang sudah kita lakukan nilai harian ya, klik nilai harian seperti ini tampilannya, dicari nama anaknya tadi namanya Pradika ya. Kita lihat di sini, nah ini kalau nggak muncul Bapak Ibu ya, kalau nggak muncul maka panjenengan nanti bisa klik menu di bawahnya ini ya. Nah ini ada 1, 2, 3, ini menunjukkan per halaman. Nah, di sini per halamannya memunculkan 10 data. Nah, ini ada tertulis 10 ya. Berarti ini maksudnya 10 data ditampilkan. Nah, kalau di sini misalkan pradika saya cari tidak ada, berarti pasti di halaman selanjutnya. Atau kalau Bapak tidak tidak mau untuk ngeklik menu-menu di bawah ini, cukup di bagian show di sini yang semula 10, jangan pilih aja berapa, siswanya berapa totalnya itu ya. Misalkan 25 ya, anak kelas 2 itu kan cuma 11 orang, berarti kan 25. Klik 25, maka nanti otomatis di sini akan dimunculkan semua anak ya, sampai 25 anak. Nah, di sini kita lihat ada namanya Pradika. Mana ya Pradika tadi? Zainur Ramadan Iqbal tadi saya ngasih ke Pradika. Habibi bentar bentar. Miftahul Ulum. Nah, ini ternyata ada di atas sendiri ya. Ada Pradika Yuda Alvinata ini ya nomor 1. Tadi kan nilainya masih nol. Nah, ini ya nilai harian kan masih nol. Terus kita sudah melakukan pengujian dan sudah ada nilai, maka tinggal diklik di sini di menu titik 3 ini, pilih edit. Bentar, masih belum terproses. Pilih edit. Hmm. Maaf, putus ya. Bentar, bentar. Ini saya reset dulu. Ya, oke, sudah kita kembali ke nilai harian tadi. Pradika, nah ini yang atas sendiri. Yang tadi masih nol. Oke, kita lakukan pengeditan ya. Edit. Nah, sudah ya. Tadi itu masih loading ya, masih loading. Nah, ini si Pradika tadi kan memang nol nilainya belum ada ya. Sekarang kita baru masukin. Misalkan setelah dia diuji dapat nilai 70, masukin 70. Nah, begitu ya, baru kemudian simpan perubahan. Nah, ketika sudah disimpan, kita lihat